Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Pendidikan di Indonesia. Baiklah, berikut di sini akan kami memperkenalkan kelompok-kelompok kami yang beranggota, yaitu saya, Pedro Fernando, dan yang lainnya Arifah Fadila, sama Mbak Anissa Abdur, Melina, dan Mbak Lisna Lulu. Baiklah, berikut sistem pendidikan di Indonesia akan dibacakan oleh Mbak Anissa. Kepada Mbak Anissa, kami persilahkan untuk pembukaannya. Kelembagaan dalam pendidikan. Secara bahasa, lembaga adalah suatu organisasi. Sedangkan pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan instansi yang tertentu. Sedangkan menurut John Dewey, mengartikan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental baik secara intelektual maupun emosional ke arah alam dan sesama manusia. Jadi, lembaga pendidikan atau lingkungan pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang meliputi proses berlangsungnya pendidikan. Lingkungan pendidikan bisa berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, dan kenyamanan. Next. Pengertian sistem sosial. Pengertian sistem mendatang sistem adalah suatu kebulatan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kedaulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Agen perubahan lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat A. Pengembangan pribadi, B. Pengembangan warga, C. Pengembangan budaya, D. Pengembangan bangsa. Yang kedua, bentuk-bentuk organisasi sosial atau lembaga sosial. Lembaga disebut juga institusi atau pranata, dan sedangkan lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun oleh relatif, tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan, dan relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapai dalam kebutuhan sosial dasar. Secara konsep lembaga sosial, yaitu terdiri atas 3 bagian. Nah, yang pertama, asosiasi, misalnya universitas dan persatuan. Yang kedua, organisasi khusus, misalnya penjara atau rumah sakit dan sekolah. Yang ketiga, pola tingkah laku kebiasaan atau pola hubungan sosial yang mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, ada lembaga pendidikan sebagai suatu sistem sosial. Sistem pendidikan dengan sistem lainnya mempunyai hubungan erat. Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat banyak dan luas dalam meningkatkan kemampuan intelektualitas manusia, yang pada akhirnya berakibat pula terhadap kualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan yang ada dalam masyarakat akan sangat berbeda karena perbedaan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dan juga lingkungan pendidikan, yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat, akan mempengaruhi perkembangan sosial yang terjadi dalam sistem pendidikan formal, maksudnya di sekolah dan lembaga pendidikan tinggi, dan juga akan mempengaruhi pendidikan. Yang keempat, adanya macam-macam lembaga pendidikan. Yang pertama,
ada lembaga pendidikan informal, yaitu tentang keluarga. Yang kedua, ada lembaga pendidikan formal, yaitu tentang sekolah. Yang ketiga, adanya lembaga pendidikan non-formal, yaitu tentang masyarakat. B. Nasionalisme dan pendidikan nasional. 1. Nasional. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia atau wujudkan tujuan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Beberapa bentuk dari nasionalisme, yaitu satu, yang pertama nasionalisme, yang ketiga nasionalisme, yang keempat nasionalisme budaya, kelima nasionalisme kenegaraan, dan keenam nasionalisme agama. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Dasar pendidikan nasional. Pancasila sebagai dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila. Pendidikan Indonesia meliputi dasar ideal adalah Pancasila, landasan konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Berikutnya. 3. Unsur-unsur pokok dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. A. Unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok pendidikan Pancasila terdiri dari pendidikan Pancasila berdasarkan yang B. Asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. Dilaksanakan dengan memperhatikan asas pelaksanaan seperti berikut. 1. Asas semesta dan terpadu. 2. Asas pendidikan seumur hidup. 3. Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang kelima, asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan negara. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kedaulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan. Yang kedelapan, asas manfaat, adil dan merata yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi. Yang sembilan, asas ing rasa sung tulodo, ing madya manggung karso, dan tut wuri handayani. Yang 10, asas mobilitasi, efisiensi, dan efektivitas. Yang ke-11, asas kepastian hukum pada asas pendidikan di atas pendidikan nasional. Next. C. Karakteristik sistem pendidikan nasional Indonesia. Itu ada 4. Yang pertama, karakteristik sosial budaya. Kedua, karakteristik dasar. Ketiga, karakteristik fungsi dan tujuan.
Dan keempat, karakteristik kesisteman. Oke, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang, mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.